Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kita langsung aja ya, membahas beberapa ide kunci dari sumber menarik soal prinsip sukses. Oke, sumber kita kali ini dari buku The Success Principles-nya Jack Canfield. Bukunya ini isinya banyak banget strategi buat capai tujuan. Kita coba gali intinya buat Anda. Sip, tujuannya jelas ya. Kita mau saring nih beberapa gagasan paling dasar dari Canfield yang bisa langsung Anda pakai buat maju. Yuk, kita mulai bedah. Nah, prinsip pertama yang ditekankan banget ini. Ambil 100% tanggung jawab atas hidup Anda. Kedengarannya simple ya, tapi kok kayaknya sering dilupain? Benar sekali. Intinya gini, Anda itu harus sadar kalau Andalah yang pegang setir hasil hidup Anda, bukan cuma jadi korban keadaan. Canfield ini belajar dari mentornya, Wick Lemonstone, katanya sukses itu baru mulai kalau kita udah berhenti nyalain orang lain, nyalain kondisi, terus berhenti ngeluh juga. Ini sikap mental yang, fundamental banget. Ada rumus menarik tuh di bukunya. P plus R sama dengan H. Peristiwa ditambah respons sama dengan hasil. Kita kan emang nggak selalu bisa kontrol peristiwanya ya. Iya, nggak selalu. Tapi, kadang responsnya itu loh, mengontrolnya kan perlu usaha ekstra ya. Nggak gampang gitu aja. Bisa jadi sulit, tentu. Tapi justru di situ kuncinya. Canfield kasih contoh soal macet parah gara-gara gempa. Ada pengemudi yang marah-marah, ngomel, ngerasa harinya hancur. Itu kan respons negatif ya. Iya, kebayang sih. Nah, tapi ada pengemudi lain yang milih tenang aja dengerin musik, ya udah terima aja situasinya. Responsnya beda, positif. Oh, peristiwanya padahal sama persis ya. Sama persis. Tapi, Hasilnya, pengalaman mereka itu beda banget. Kenapa? ya cuma karena pilihan respons mereka tadi. Ini soal kekuatan memilih reaksi kita sendiri. Jadi fokusnya benar-benar ke apa yang ada di dalam kendali kita ya, yaitu respons kita itu. Dan itu yang nentuin pengalaman kita akhirnya. Nggak cuma pas macet aja, lebih di banyak hal lain. Nah, paham soal kekuatan respons ini penting. Tapi, Canfield juga nekenin, paham aja tuh nggak cukup. Ini nyambung nih ke prinsip kunci berikutnya yang erat banget kaitannya. Apa itu? Ambil tindakan nyata. Ini prinsip ke-13 kalau di bukunya. Ah, ini menarik nih. Dunia kan emang nggak bayar kita cuma karena kita tahu sesuatu ya. Tapi karena apa yang kita lakukan pakai pengetahuan itu. Betul nggak? Tepat sekali. Tindakan itu yang micis semuanya. Momentum, terus kita jadi belajar dari pengalaman, dapat umpan balik. Canfield malah punya pendekatan yang agak provokatif. Siap, tembak, bidik. Loh, siap tembak bidik? Kayak kebalik itu ya. Biasanya kan kita mikir bidik dulu yang benar, baru tembak atau bertindak. Betul, kedengarannya gitu. Tapi maksudnya Canfield itu, jangan nunggu semuanya sempurna dulu baru memulai gerak. Ambil aja langkah pertama. Nanti baru deh disesuaikan arahnya berdasarkan hasil atau feedback yang masuk. Contohnya nih, waktu dia pertama kali ngirim kutipan buat buku Chicken Soup for the Soul itu, Oh, yang buku legendaris itu ya? iya, dia ngaku sendiri loh. Waktu itu dia nggak tahu format yang benar gimana. Tapi ya dia kirim aja, nekat gitu. Terus editornya kasih masukan, dia jadi belajar. Nah, tindakan awal yang kelihatannya nggak sempurna itu justru malah jadi pembuka jalan sukses besarnya.
Tepat sekali. Tindakan itu yang micu semuanya. Momentum, terus kita jadi belajar dari pengalaman, dapat umpan balik. Canfield malah punya pendekatan yang agak provokatif. Siap, tembak, bidik. Loh, siap tembak bidik. Kayak kebalik itu ya. Biasanya kan kita mikir bidik dulu yang benar, baru tembak atau bertindak. Betul, kedengarannya gitu. Tapi maksudnya Canfield itu, jangan nunggu semuanya sempurna dulu baru mau mulai gerak. Ambil aja langkah pertama. Nanti baru deh disesuaikan arahnya berdasarkan hasil atau feedback yang masuk. Contohnya nih, waktu dia pertama kali ngirim kutipan buat buku Chicken Soup for the Soul itu, Oh, yang buku legendaris itu ya? iya, dia ngaku sendiri loh waktu itu dia nggak tahu format yang benar gimana. Tapi ya dia kirim aja, nekat gitu. Terus editornya kasih masukan, dia jadi belajar. Nah, tindakan awal yang kelihatannya nggak sempurna itu justru malah jadi pembuka jalan sukses besarnya. Wah, jadi kaitan antara dua prinsip ini, tanggung jawab sama tindakan, itu kuat banget ya. Mengambil tanggung jawab itu ngasih kita kekuatan di dalam. Iya, kekuatan mentalnya. Terus, mengambil tindakan, itu cara kita mewujudkan kekuatan itu jadi nyata di luar. Gitu ya kira-kira? Persis. Gini deh, ambil tanggung jawab 100% sikap di dalam diri. Tapi diem aja nggak ngapa-ngapain, ya nggak akan ada hasil kan? Sebaliknya, kalau cuma bertindak tapi nggak ada rasa tanggung jawab, bisa jadi malah serampangan, nggak jelas arahnya. Jadi ini kayak dua sisi mata uang yang sama, dua-duanya perlu buat secara aktif menciptakan hasil yang kita mau. Mau tujuannya apa aja ya berarti? Mau jadi sales top, arsitek hebat, dapat nilai bagus, nurunin berat badan, atau bangun bisnis sukses? Betul, fondasinya sama aja. Oke, jadi kalau kita rangkum singkat nih dari pembahasan kita, pertama, pegang kendali hidup dengan ambil tanggung jawab penuh atas respons dan hasil kita. Kedua, wujudkan tujuan itu dengan ambil tindakan nyata terus-menerus, nggak usah nunggu sempurna. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang dengerin. Coba deh pikirin, ada nggak sih alasan atau pembenaran yang mungkin tanpa sadar sering Anda pakai, yang bikin Anda jadi nahan diri buat ambil tanggung jawab penuh atau buat bertindak? Dan nyambung dari obrolan kita ini, kira-kira satu tindakan kecil aja deh. Apa yang bisa Anda ambil hari ini juga buat mulai coba praktekin salah satu prinsip ini? Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Semoga pembahasan singkat kita ini kasih perspektif baru ya, dan mungkin sedikit dorongan buat langkah Anda selanjutnya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.